Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafiz Alfarisi, NIM 11970700033 dari jurusan Teknik Elektro semester 4 UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Di sini saya akan menjelaskan materi matriks untuk memenuhi UTS Matematika Teknik 2. Dalam materi matriks ini saya akan menjelaskan mulai dari pengenalannya, penjumlahan dan pengurangan matriks, perkalian, perpangkatan, dan juga transpos. Langsung saja ke yang pertama, yaitu pengenalan matriks. Nah, matriks ini merupakan kumpulan bilangan, simbol, atau ekspresi yang disusun membentuk persegi panjang sesuai dengan jumlah baris dan kolom yang sudah ditentukan dan diapit oleh tanda kurung. Nah, notasi matriks ini dinyatakan dalam huruf kapital. Nah, ini merupakan bentuk umum dari matriks, yang mana matriks itu terdiri dari baris yang ke samping ini, lalu ada kolom yang vertikal, lalu ada diagonal utama dan juga diagonal sekunder. Nah, lalu ada ordo. Nah, ordo ini adalah ukuran matriks yang menunjukkan banyaknya baris dan kolom di dalam matriks. Nah, ordo ini dinotasikan sebagai jumlah kolom kali baris. Nah, contohnya seperti ini. Ada matriks memiliki ordo 2x3, yang berarti matriks ini memiliki 2 buah kolom dengan 3 buah baris. Lalu di sini ada ordo 3x3, yang berarti matriks ini memiliki 3 buah kolom dan juga 3 buah garis. Lalu di sini ada ordo 1x3, yang berarti memiliki 1 buah kolom dan 3 buah baris. Dan yang terakhir ada ordo 3x1, yang berarti memiliki kolom 3 dengan baris 1. Lalu jenis-jenis matriks. Nah, di sini saya hanya menjelaskan 2 saja ya. Sebenarnya masih banyak lagi seperti matriks baris, matriks kolom, dan lain sebagainya. Di sini saya menjelaskan 2 saja. Yang pertama ada matriks identitas. Yang mana matriks ini adalah matriks persegi yang elemen-elemen diagonal utamanya adalah 1, sedangkan yang lainnya adalah 0. Nah, matriks identitas ini dinotasikan dengan matriks I. Nah, ini contohnya sesuai dengan pengertian tadi, bahwa matriks ini hanya terdiri dari elemennya yaitu 1 dan juga 0, baik yang ordo 2x2, 3x2 ataupun dan lain sebagainya. Nah, lalu ada matriks 0, yang mana sesuai namanya matriks ini semua elemennya adalah 0, seperti ini. Lalu ada persamaan matriks. Nah, di sini 2 matriks akan sama jika ukuran matriks tersebut sama dan setiap entry yang bersesuaian sama juga. Nah, di sini contohnya ada 6 buah matriks yang akan dibandingkan satu sama lain. Nah, yang pertama ada matriks A sama dengan B, yang berarti setiap elemen-elemen matriks A dan B ini memiliki kesesuaian letak yang sama. Di sini misalnya pada baris 1 matriks A itu angkanya 1, lalu pada baris 1 matriks B angkanya 1 juga, lalu pada baris 2 itu 2, lalu pada matriks B itu 2 juga, dan sebagainya. Jadi sama semua ya di sini. Lalu di sini ada matriks C tidak sama dengan D, yang berarti di dalam matriks C dan D ini ada salah satu atau beberapa elemen yang tidak sama. Jadi di sini contohnya pada baris 1 pada matriks C ini angka 1, sedangkan pada matriks D elemennya 2. Lalu pada C baris 2 ini 2 elemennya, sedangkan pada D ini elemennya 1. Jadi ini menandakan matriks C tidak sama dengan D. Lalu di sini ada matriks E sama dengan F jika X-nya itu sama dengan 1. Nah, sebenarnya ini semuanya sudah sama, tetapi pada matriks F ini terdapat angka X, yang mana X ini belum diketahui. Nah, jika sudah diketahui X-nya itu adalah 1, maka matriks E sama dengan F itu sama. Sedangkan jika X-nya itu bukan 1, maka matriks E itu tidak sama dengan F. Lanjut ke operasi matriksnya. Di sini ada penjumlahan dan pengurangan matriks. Nah, 2 buah matriks itu dapat dijumlahkan atau dikurangi jika memiliki ordo yang sama. Penjumlahan dan pengurangan dilakukan dengan cara menjumlahkan atau mengurangi elemen yang memiliki letak yang sama. Di sini contohnya misalnya saya punya matriks A dengan B, terdiri dari 1, 3, 7, 2, 4, 6 dan 1, 2, 0, 3, 9, 4. Nah, tentukan A plus B dan A min B, yang mana jika A plus B-nya itu sesuai dengan syarat di sini, dilakukan dengan cara menjumlahkan atau mengurangi elemen yang memiliki letak yang sama. Nah, di sini A plus B yang berarti
1 plus 1 sama dengan 2, 3 plus 2 sama dengan 5, 7 plus 0 sama dengan 7, 2 plus 3 sama dengan 5, 4 plus 9 sama dengan 13, 6 plus 4 sama dengan 10. Nah, seperti itu. Nah, yang pengurangan juga pun sama, tinggal dikurangi saja sesuai letak yang sama. 1 min 1 0, 3 min 2 1, 7 min 0 7, 2 min 3 min 1, 4 min 9 min 5, 6 min 4 2, seperti itu. Nah, ini contoh lainnya yang telah saya buat. Cara kerjanya sama seperti tadi. Di sini saya mempunyai matriks A dengan nilai 1, 4, 8, 3, 5, 7 dan B dengan elemen 1, 3, 1, 4, 9 dan 5. Ditambahkan seperti yang tadi, 1 tambah 1 2, 4 tambah 3 7, 8 tambah 1 9, 3 tambah 4 7, 5 tambah 9 14, 7 tambah 5 12. Seperti itu, ini hasilnya. Lalu hal serupa juga sama dilakukan pada pengurangan ini. 1 min 1 0, 4 min 3 1, 8 min 1 7, 3 min 4 min 1, 5 min 9 min 4, 7 min 5 2. Nah, lanjut ada perkalian hasil skala matriks. Nah, jika A sebuah matriks dan K bilangan real, maka hasil kali KA adalah sebuah matriks yang diperoleh dengan mengalikan setiap elemen matriks A dengan K. Sini contohnya, diketahui matriks A itu nilai elemennya 5, 6, 1, 7, 2, 3. Nah, ini 5A. 5 ini maksudnya bagaimana? Jadi 5 ini, angka 5 ini akan mengalihkan setiap matriks pada A ini. Jadi angka 5 ini akan dikalikan dengan nilai elemen yang pada matriks A. Jadi tinggal dikalikan 5 kali 5, 5 kali 6, 5 kali 1, 5 kali 7, 5 kali 2, dan 5 kali 3. Dan ini hasil dari perkalian tadi 25, 30, 5, 35, 10, dan 15. Lalu di sini apa hubungannya? Di sini ada H ya. Apa hubungannya H dengan A? Nah, jika dilihat nilai H ini merupakan 10 kali lipatnya dari nilai A ini. Atau bisa juga di sini H sama dengan 50A, yang berarti jika dikalikan seperti 5A tadi, maka hasilnya akan menunjukkan ini 250, 350, 350, 100, dan 150. Ini contoh lainnya telah saya buat juga. Sini saya punya matriks A dengan ordo 3 kali 2 ya. 1, 3, 7, 2, 4, dan 6. Nah, jika 3A bagaimana? Tinggal dikalikan saja di setiap elemen pada matriks A. 3 kali 1, 3 kali 3, 3 kali 7, 3 kali 2, 3 kali 4, dan 3 kali 6. Hasilnya 3, 9, 21, 9, 12, dan 18. Nah, di sini ada H. Nah, apa hubungannya H dengan A? Di sini jika dilihat juga nilai H ini merupakan 3 kali lipatnya hasil dari matriks 3A ini. Atau bisa juga didefinisikan H ini sama dengan 9A, yang mana jika dikalikan seperti 3A tadi, 9 kali 1, 9 kali 3, dan seterusnya, maka hasilnya adalah matriks H ini. Nah, lalu ada perkalian masih sama ya. Tapi di sini jika diketahuinya bahwa CA adalah matriks 0, apa kesimpulan tentang C dan A? Sini misalnya C-nya itu 7, sedangkan matriks A-nya itu 0 semua. Maka jika dikalikan 7 kali 0, 7 kali 0 semua, maka hasilnya juga matriks 0. Lalu bagaimana jika dibalik? Jika misalnya C-nya 0, sedangkan A-nya angka sembarang atau angka apa saja, maka hasilnya pun juga akan tetap 0. Nah, kesimpulannya, jika kasus 1 C sama dengan A dan A matriks sembarang adalah C sama dengan 0 juga. Lalu jika kasus 2-nya, jika A matriks 0 dan C bisa berapa saja, maka ini 0 juga, yang berarti CA adalah matriks 0 juga. Nah, selanjutnya ada perkalian dua buah matriks. Sini matriks A dapat dikalikan dengan matriks B jika banyaknya kolom matriks A sama dengan banyaknya baris pada matriks B. Nah, hasil kalinya adalah jumlah dari hasil kali elemen-elemen pada baris matriks A dengan elemen-elemen pada kolom matriks B. Nah, di sini contohnya jika diketahui matriks A itu 1, 2, 3, 1, dan B 2, 1, 5, 4 dikalikan A kali B, maka hasilnya itu dikalikan kolom pada matriks A dikalikan dengan baris pada matriks A dikalikan dengan kolom pada matriks B, yang berarti 1 kali 2 plus 2 kali 5. 1 kali 2 plus 2 kali 5 nih.
Lalu untuk yang sebelahnya di sini pada masih tetap baris 1 tetapi pada kolom 2. Jadi 1 kali 2 1 kali 1 plus 2 dikali 4. Lalu yang bawahnya ini baris 2 dikali kolom 1 3 kali 2 plus 1 kali 5. Lalu selanjutnya baris 2 dikalikan dengan kolom 2 3 kali 1 plus 1 kali 4. Maka hasilnya 12, 9, 11, dan 7. Ini contoh lainnya yang telah saya buat. Sini perkaliannya dengan ordo yang berbeda ya. Sini ordonya 3 kali 4 dengan ordo 4 kali 2. Di sini hasilnya sama seperti tadi, dikalikan jumlah baris pada matriks A dikalikan dengan kolom pada matriks B. 3 kali 1 plus 4 kali 8 plus 5 min 5 dikali 4 6 dikali 10 seperti itu. Lalu yang kanannya ini ada baris matriks A dikalikan dengan kolom 2 matriks B. Jadi 3 kali 2 plus 4 kali min 6 plus min 5 kali min 8 plus 6 kali 4. Lalu di sini pada baris 2 dikali baris 2 matriks A dikalikan dengan kolom 1 matriks B. Nah, ini yang di sini baris 2 matriks A dikalikan dengan kolom 2 matriks B. Lalu yang bawahnya baris 3 matriks A dikalikan dengan kolom 1 matriks B. Yang kanannya baris 3 matriks A dikalikan dengan kolom 2 matriks B. Nah, ini hasilnya 75, 46, min 69, 50, 56, dan 4. Lalu bagaimana jika dibalikan? Sini kan A kali B. Nah, bagaimana jika B kali A? Nah, ini hasilnya itu tidak dapat didefinisikan jika B kali A, dikarenakan jumlah baris pada matriks B ini tidak bisa untuk dikalikan dengan jumlah kolom pada matriks A. Jadi misalkan misalkan sini dipaksakan ya, baris kali kolom 1 kali 3 plus 2 kali 9. Nah, ini 2 ini tersisa, jadi tidak dapat didefinisikan. Lalu ada perpangkatan matriks. Nah, hasil perpangkatan matriks persegi bisa dicari dengan menggunakan cara seperti bawah ini ya. Misalkan ini A kuadrat itu sama dengan A kali A. Sedangkan kalau A pangkat 3, sini A dikali A kuadrat. Nah, ini bentuknya, contoh bentuknya tinggal dikalikan saja sesuai pangkatnya ya. Nah, ini contoh soal yang telah saya buat. Sini diketahui matriks A itu terdiri dari 2, 6, 5, dan 7. Nah, bagaimana jika matriks A kuadrat? Nah, di sini A kuadrat sama dengan A kali A, yang berarti di sini tinggal dikalikan baris dikali kolom seperti perkalian sebelumnya. Ini baris pertama dikali kolom pertama, yang di sini baris pertama dikali kolom kedua. Baris yang di sini baris kedua dikali kolom pertama, yang ini baris kedua dikali kolom kedua, yaitu 2 kali 2 plus 6 kali 5, 2 kali 6 plus 6 kali 7, 5 kali 2 plus 7 kali 5, 5 kali 6 plus 7 kali 7. Hasilnya 4 plus 30, 12, 42, 10 plus 35, 30, dan 49. Maka hasilnya ini telah ditambahkan 34, 54, 45, dan 79. Nah, materi terakhir yang akan saya bahas yaitu transpose matriks. Nah, transpose matriks itu adalah suatu bentuk operasi matriks di mana susunan baris diubah menjadi kolom dan susunan kolom diubah menjadi baris. Nah, misalkan baris ke P ini diubah menjadi kolom ke P, atau kolom Q diubah menjadi baris Q. Dan jika sebuah matriks A diubah menjadi transpose matriks A, maka notasi yang digunakan adalah A pangkat T atau A transpose. Nah, ini contohnya bisa dilihat yang matriks A yang awal mulanya barisnya 987, 654, dan 321 setelah ditransposkan, maka yang baris pertama menjadi kolom pertama, jadi 987 menjadi kolom 987. Lalu baris kedua 654 menjadi kolom kedua 654. Lalu baris ketiga 321 menjadi kolom ketiga 321. Ini contoh soal lainnya yang telah saya buat. Di sini ketahui A transpose. Di sini matriksnya digunakan ordo 3 kali 2 ya.
A transpose 2, 3, 5, 4, 6, 8. Maka matriks A-nya adalah sama seperti tadi, tinggal diubah saja kolom ke baris. Nah, perbedaannya tadi kan baris ke kolom, sekarang kolom ke baris. Sini kolom 1, 2, 5, 6 menjadi baris 1, 2, 5, 6. Lalu kolom kedua 3, 4, 8 menjadi baris kedua 3, 4, 8. Nah, ini hasilnya. Nah, mungkin cukup sekian ya penjelasan materi matriks dari saya. Mohon maaf bila banyak salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.